صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في Waalaikumsalam, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ibu akan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, baik semua nihil. Nihil? Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lihat sekelilingnya. Kalau ada sampah dibersihkan, buku pelajaran harus disiapkan. Baik, masih ingat minggu yang lalu kalian belajar apa? Ada kepada orang tua. Apa itu ada pada orang tua? Saran kita Ya, yang ingin tahu? Saya Ya, mau. lupa. Kalau ada kepada orang tua itu saran kita kepada orang tua. Kita kepada orang tua itu kita harus sopan, Ya. saran dulu dan tidak boleh berbicara kasar. Tepuk tangan yang dilakukan. Lalu ada orang tua itu ada cara kita atau perilaku kita kepada orang tua, yaitu yang bersikap baik, sopan santun, menghormati orang tua dan menghargai orang tua. Oke, minggu ini kita belajar tentang ilmu tajwid. Nah, di sini ada yang tahu itu apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid. Ya, terus Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang di dalamnya terdapat hukum-hukum bacaan Al-Quran. nah, betul, tahu kepadaku. Baik, sekarang kita belajar yaitu tentang ilmu tajwid. Ibu menggunakan modul pembelajaran cooperatif dan strategi role play. Nanti ibu siapa yang bisa menjawab, yang bertanya, yang bisa bermain peran kelompok yang lucu nanti dapat hadiah, yang bisa memberi kesimpulan nanti juga dapat hadiah. Oke? Oke, Bu, minta kalian aktif dan menyimak apa yang ibu jelaskan, bisa ibu menjelaskan di depan masing nanti. Baik, sekarang ibu menjelaskan sedikit tentang hukum bacaan huruf dalam ilmu tajwid. Tahu itu apa hukum roh? Yang tahu? Belum, Bu. Oke. Di sini yaitu yang pertama kita belajar tentang hukum bacaan huruf dalam ilmu tajwid. Mata pelajaran ilmu tajwid yaitu di kelas di semester 1, tepatnya di sekolah kita itu di Min 03 Cahaya. Adapun ilmu tajwid yaitu ilmu untuk membaca Quran dengan benar sesuai kaidah. Nah, dengan kita belajar ilmu tajwid itu kita mempelajari ilmu di dalam Al-Quran agar bisa kita membaca Quran itu fasih dan benar. Dan salah satu hukum yang punya hukum khusus yaitu hukum roh, di mana ada 3 hukum roh. Yang pertama yaitu tafkhim, yaitu tebal kalau tafkhim tipis, kalau jawazul wajhain itu boleh tebal atau tipis. Nah, di sini paham? Oke, apa ini tadi 3 jenis hukum roh? Ada yang tahu? Ada yang tafkhim, ya, tafkhim, Dan bagi jawazul wajhi. Nah, kalau jawazul wajhi ini boleh tebal atau tipis. Kalau yang tafkhim itu tebal, bisa kita membacanya tebal. Kalau tafkhim tipis. Adapun hukum tafkhim yang dimana arti tafkhim itu membaca huruf roh dengan tebal. Nah, berlaku jika huruf roh berharokat fathah atau doma. Contohnya yaitu koroma dan karim. Nah, di sini bisa kita membaca menggunakan fathah atau doma. Itu contohnya koroma dan karim itu kita bacanya tebal. Berarti jadi rasukun yaitu digunakan huruf berharokat fathah atau doma seperti Quran. Paham? Yang selanjutnya itu hukum tarkib, di mana artinya membaca hukum roh secara tipis. Ada yang tahu contohnya seperti apa?
yang lo ya Bu ya? Ya, yang dibaca tipis. Seperti riklah gitu Ya, betul. Nah, di sini ada contohnya seperti rijalun. Nah, itu tipis kan? Rijalun. Nah, selanjutnya rasul pun didahului huruf berharokat kasrah, yaitu fir'aun. Nah, ini kan juga fir'aun, tidak tebal. Nah, yang ketiga itu yang rasul pun karena waqaf sebelumnya kasrah. Nah, itu contohnya fil Qur'an. Fil Qur'an kan tipis kan? Nah, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Paham Bu? Paham. Oke, yaitu ada yang hukum jawab hari, yaitu boleh dibaca tebal atau tipis. Nah, di sini hukumnya boleh tebal, boleh tipis. Contoh yaitu Qur'an, yaitu jika diwakafkan, nah itu boleh tebal, boleh tipis. Nah, selanjutnya yaitu hukum istilah, yaitu hukum huruf yang tinggi nunjuknya, yaitu contohnya yaitu huruf do, go, do, so, ho, zo, ko. Tahu hurufnya? Tahu. Ya, sama-sama yaitu ko, ho, do, so, ho, ko. Nah, itu huruf istilah, yaitu di mana pengaruhnya yaitu menyebabkan bacaan roh bisa tebal atau tipis pada kondisi tertentu. Nah, dengan adanya huruf ini kita bisa membacanya yaitu bisa tebal atau tipis. Paham? Semangat belajarnya? Masih. Oke. Adapun pentingnya mempelajari hukum roh. Nah, di sini ada yang tahu apa hikmahnya kita belajar apa yang mempelajari hukum roh ini? Kita beri tangan. Pentingnya kita belajar hukum roh ini. Dengan kita belajar hukum roh itu kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya benar. Tentang Al-Quran. Benar yang dikatakan Al-Quran. Pentingnya mempelajari hukum roh ini yaitu di mana dia membaca Al-Quran dengan benar, memahami makna bacaan, menghindari kesalahan tajwidnya. Maknanya ini tadi kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih, dan di saat kita membaca Al-Quran itu tidak membaca saja, tetapi kita mendapatkan pahala karena kita membacanya sesuai dengan ilmu tajwid dan hukum yang sesuai yang sudah tertentu di Al-Quran. Karena di saat kita membaca Al-Quran, kalau kalian pendeknya salah, itu artinya dan arti dan makna di dalam Al-Quran itu berubah, tidak sesuai dengan apa yang telah dituliskan di Al-Quran tersebut. Baik, ada pun contoh ayat di Al-Quran, yaitu kalau takdim yaitu corona, kalau tadi rijalun, dan kalau jawaban wajahnya yaitu Qur'anin atau diwakafkan. Nah, selanjutnya ada pun perbedaannya. Kalau tahkim itu bacanya tebal, kalau tadi itu tipis. Kalau tahkim itu fathah dan doma, kalau tadi itu kasroh. Nah, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Baik, mungkin penjelasan kita batas sini menjelaskan kita memasuki ke model pembelajarannya, yaitu cooperative learning. Kita kalian bekerja di dalam kelompok, nanti kalian berdiskusi, nanti kita menggunakan strategi role play, dan nanti kalian berdiskusi apa yang kamu kasihkan, nanti kalian perankan di depan apa yang tugas yang diberi, seperti kalian mengetahui apa itu hukum roh, contohnya seperti kalian atau mengaji bersama-sama, seperti itu. Paham? Oke. Ibu minta sebelum kita masuk model, kita bermain lebih dahulu biar kalian fokus. Ibu minta kalian dengan apa yang ibu bilang, kalau ibu katakan sama memegang jilbab, kalian pegang, tapi kalau tidak kata samanya kalian jangan pegang, ya. Oke. Kita mulai sebelum kita masuki ke model pembelajaran. Baik, Salmon berkata pegang kaki, pegang mata. Tidak, belum ada yang fokus. Ada yang fokus. Yang ini semuanya fokus. Ayo, kan tidak ada kata Salmon. Salmon berkata pegang kacamata. Enggak ada kacamata. Ya fokus, harus fokus. Salmon berkata pegang mulut, pegang hidung. Oke, fokus semua. Jadi, ibu minta kalian sambil membaca alif ba yang mendapat alif kelompok 1, yang dapat ba kelompok 2. Alif ba. Oke, bagi kelompok menjadi 2 kelompok sesuai dengan yang kalian dapatkan tadi. Ba.
Kali. Ya, berbentuk lingkaran. Berkelompok. Ya, berkelompok. Pasti yang dimundurin terlebih dahulu. Iya, semua. Ya, kelompok satu yang mana? Kelompok dua? Duduk semuanya. Ini ada gambar. Nanti kalian perankan seperti yang di gambar ini. Yang itu yang satu ada kaum perempuan, yaitu kaum sedang belajar atau berdiskusi tentang ilmu tajwid, tentang mengaji bersama, dan yang ini juga mempelajari sesuai dengan yang ada di gambar ini. Nah, di belakang ini ada penjelasannya. Nanti minta kalian berdiskusi, belajar, dan kalian perangkat dari gambar ini. Nah, ini kelompok satu, kelompok dua. Nah, di sini nanti kalian juga Ada cewek. Nah, di sini kalian panduannya ingin belajar, pahami dulu materi-materi tentang tajwid. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalian diskusikan, nanti akan bermain peran. Kalau yang lucu, yang mendalami perannya nanti dapat hadiah. Ayo, diskusi, boleh dicatat. Mari ini jadi apa? Ada terjadi apa? Baik, Bu. Ada nanti yang menjadi ustazahnya, ada yang jadi anak gurunya. Tiga menit lagi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Siapa yang sudah terlebih dahulu nanti boleh maju. 2 menit lagi. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Karena kelompok satu yang di duluan selesai, oke, kita lihat dulu penampilan dari kelompok satu. Pertama kelompok satu. Jelaskan ya. Bermain perannya tentang apa? Jelaskan terlebih dahulu. Oh, baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin bermain peran tentang ilmu tajwid. Ya. Perhatikan kelompok dua. Yang kelompok 1 apa judulnya, Bu? Tentang Pembacaan huruf dan ilmu tajwid. perannya itu tentang apa? Apa di sekolah, atau sedang bermain? Perannya itu kami di suatu pengajian. Oke, ya. Fokus di mana? Dan perkenalkan ini rekan-rekan saya di sini ada Pita Adituri sebagai murid ngaji, dan ini ada Ade Sulasmi sebagai murid ngaji, dan saya sendiri Malaka Syadia sebagai guru ngajinya. Baik anak-anak, sekarang kita duduk. Ya semangat kali pengajian. Ayo, Jadi itu kan ada ini ya bacaan ini. Jadi yang ini warifana, tapi itu pembacaan tafsir yang dimana tafsir itu sebelum huruf ro itu berharapan fathah atau dhamma, seperti warofa, naro gitu kan. Nah terus yang di bawah itu ada inna robbaka lagi mirsad. Nah inna robba itu termasuk hukum bacaan tafsir juga, karena di sini ada sebelum huruf ro itu ada harokat fathah gitu. Oke. Baik, kelompok satu, kelompok dua, Oke, nah, tolong disimpulkan untuk kelompok satu apa tadi yang dibahas, apa yang didapatkan dari
peran yang kalian mainkan. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 1 di sini tadi membahas tentang buku bacaan roh dalam ilmu tajwid. Jadi dapat kami simpulkan bahwasannya buku bacaan roh dalam ilmu tajwid itu sangat penting karena untuk membantu kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan juga yang kami dapatkan tadi buku bacaan roh itu ada tiga. Yang pertama itu ada tafsir yang mana roh itu dibaca tebal dan tartib itu roh dibaca tipis dan jawazul wajhain itu bacaan roh itu dibaca tebal atau tipis gitu. Jadi kedua-duanya. Oke. Tepuk tangan untuk nomor 1. Oke, nomor 1 boleh duduk dan menyimak untuk melihat kelompok 2 bermain perannya. Oke, kelompok 2 silakan. Ayo. Jelaskan terlebih dahulu ide tentang apa, main peran tentang apa. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan materi tentang rotaki. Saya sebagai guru ngajinya, Mezilpa sebagai muridnya, dan Maya sebagai muridnya. Di sini kami akan belajar mengaji tadarusan di sore hari mengenai rotaki. Suaranya agak kencang ya. Ya Bu. Kelompok 1 disimak dan dilihat temannya. Iya Ibu. Jadi anak-anak, Ayo bermainlah, biar teman-temannya bisa lebih memahami, lebih cepat memahami. Yuk. Ya. Jadi anak-anak, sore ini kita akan belajar tentang rotaki. Rotaki artinya membaca huruf roh secara tipis. Di sini kan sudah ada kan contohnya, yaitu Fir'auna innahu kana taghiya. Huruf roh dalam Fir'auna dibaca tipis karena sukun setelah kasroh. Paham? Kemudian contoh yang kedua itu innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Huruf roh dalam bariyah dibaca tipis karena berharokat ya, benar. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke ya? Oke, tepuk tangan untuk memberikan penjelasan dan hikmah dari apa yang kalian inginkan tersebut. Ya. 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 Hikmahnya Bu? Ya. Jadi kesimpulannya kami bisa mengetahui tentang rotaki yang dibaca tipis dan kami mengetahui tentang cara membacanya dan contohnya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk nomor 2. Baik, oke. Balik ke tempatnya terlebih dahulu. Jadi ingin kita dengan kalian telah mempelajari tentang tajwid ini, kalian paham bisa membaca Al-Quran nanti, kalian tidak asal-asalan lagi. Kalian lihat pendeknya, kalian lihat huruf-hurufnya, apalagi huruf-hurufnya, karena telah kalian terangkan tadi ada hikmahnya, yaitu kalau kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar, itu kita mendapatkan pahala, kita tidak sia-sia membacanya, dan kalau salah hukum dan panjang pendeknya itu pasti kita mendapat dosa di saat baca Al-Quran, karena artinya sudah lain, karena Al-Quran itu tergantung dengan panjang pendek, hukum-hukumnya yang ada yang telah tertulis di Al-Quran tersebut. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada Bu? Ya, siapa? Ayo, Markus, maju. Baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang hukum bacaan roh dalam ilmu tajwid. Jadi hukum bacaan roh dalam ilmu tajwid ini itu sangat penting ya, karena untuk membantu kita supaya bacaan Al-Quran kita menjadi lebih bagus dan benar ya. Nah, terus di dalam hukum bacaan roh itu terdapat 3
tiga macam. Yang pertama itu roh tafkhim, yang dimana roh itu dibaca tebal. Karena apa? Karena roh itu berharokat fathah atau doma. Nah, terus yang kedua itu ada roh berharokat kasroh, yang dimana itu dibaca roh taki. Contohnya rijalun gitu kan. Nah, fir'aun. Nah, terus yang ketiga itu roh dibaca tebal maupun tipis, itu dinamakan dengan taki. Rijalun wajahain. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya sudah mungkin tidak. Oke, pertama Oke, berarti di sini ada teman kita atau murid yang telah paham. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran kita berhasil karena kalian paham kan? Paham. Ada yang tidak paham? Paham. Oke, alhamdulillah karena kalian sudah paham semua. Jam sudah menunjukkan untuk jam istirahat. Kita lanjut lagi minggu depan. Nah, di sini kok ada tugas untuk kalian minggu depan. Tugas di minggu depan yaitu kalian mencari yaitu apa saja ayat-ayat yang ada di Al-Quran mengenai hukum roh yang ada 3 ini tadi. Ya Bu, ini dikerjakan sendiri-sendiri di rumah. Terserah kalian maunya cari di mana, yang penting kalian paham. Yang terpenting kalian hanya di Al-Quran, jangan di handphone. Oke? Nah, ibu minta kalian nanti juga buat siapa yang telah memberikan tugasnya nanti ke ketua kelasnya dicatat siapa seperti itu. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini, kita berselawat bersama-sama terlebih dahulu ya. 1, berarti pimpin teman-temannya. Oke. Salawat apa teman-teman? Ya. Baik teman-teman, supaya pembelajaran kita ini berkah, kita memanjatkan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa bi'aliyah wa'afiyati abadani wa shifaya wa nuril absari wa bi'aliyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil hadri ya Allah, bi alil hadri ya Allah. Oke, sebelum keluar, Ibu bagikan hadiahnya. Nah, di sini ada pesan dari Ibu, kalian untuk belajar dengan baik Ibu habis maghrib, baik Ibu habis isya atau sesudah subuh, belajar lagi Al-Qurannya, bacaannya, buku-bukunya yang telah Ibu jelaskan di depan kita juga. Di sini Ibu berikan tadi kelompoknya sama-sama baik, sama-sama menyimak, sama-sama bermain perannya dengan bagus. Nah, di sini perwakilan dari dua kelompok tadi maju, Ibu kasih hadiah. Ya maju. Alif. Oke. Nah, ini untuk kelompok 1 Alif, ini kelompok 2. Oke, kembali. Oke, di sini yang kita menyebutkan tadi 200 yang
aktif, Zilfa. Oke, yang bertanya tadi siapa? Tidak ada. Oke, karena tidak ada yang bertanya, sudah paham semua tadi. Di sini perwakilan untuk 4 anak ini, satu orang maju karena sudah menyimak belajar dengan baik. Oke, menyimpulkan. Ini aktif, kalian harus aktif. Contoh Zilfa aktif, bertanya. Nah ini Bertanya. yang sopan, yang memahami, yang dipelajari. Oke, belajar yang sopan. Baik, sebelum ibu tutupi, pesan ibu kalian istirahat nanti, beli jajanan yang mengenyangkan, belajar lagi nanti dengan semangat, dan ingat tugasnya minggu depan di tahu apa tugasnya tadi? Tahu. Di dalam Al-Quran. Nah, betul. Baik, ibu tutupi. Jika ada kesalahan, mohon maaf kepada Allah yang Maha Pengampun. Ibu diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رمى كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض